Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Di pagi yang mendung ini, semoga semuanya sudah bangun pagi. Terutama anak-anak yang masih daring atau yang masih belajar di rumah, bangun pagi lebih awal, lalu mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang sudah PTM, bangunnya lebih awal ya, karena harus berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita membahas tema 4 ya, masih di tema 4 tentang kewajiban dan hakku, subtema keempat, kewajiban dan hakku sebagai warga negara Indonesia. Lalu pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran yang keempat ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah. Yang kedua, hak dan kewajiban di masyarakat. Yang ketiga, cara memilih makanan sehat. Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah. Kadang kita diminta untuk menanggapi suatu masalah. Dalam menanggapi suatu masalah, diperlukan pemahaman terhadap masalah tersebut. Tanggapan dapat berupa saran atau komentar. Pada saat memberikan tanggapan, sebaiknya menggunakan bahasa yang baik, runtut, jelas, mudah dipahami, dan santun. Nah, masalah yang kita lihat itu harus jelas ya. Saran apa yang baik, yang tepat, sesuai dengan masalah tersebut. Nah, contohnya di sini Bu Guru berikan gambar ya. Nah, ada seorang pemuda membuang sampah di sungai. Nah, saran yang baik kepada pemuda tersebut adalah sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Alangkah baiknya jika sampah-sampah tersebut dibuang pada tempatnya atau dibuang di tong sampah, tempat sampah. Nah, itu. Jadi masalahnya jelas ya, di sini seorang pemuda sedang membuang sampah di sungai. Nah, sesuaikan sarannya. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya atau pada tong sampah. Nah, itu saran yang tepat, seperti itu ya. Karena saran itu harus menggunakan bahasa yang sopan lembut supaya orang tersebut yang kita beri saran tidak tersinggung ya. Sekarang pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Nah, tentang hak dan kewajiban kamu di masyarakat itu apa saja? Nah, dalam bertetangga, kewajiban kita hidup di lingkungan komplek atau gang di kampung. Kewajiban kita adalah saling tolong-menolong. Nah, saat tetangga kita sedang terkena musibah, nah kewajiban kita adalah membantunya, menolongnya. Nah, jika jalan kompleks sedang rusak, maka kewajiban kita menjaga dan memperbaikinya atau memungut sampah pada parit-parit supaya parit tidak tersumbat. Nah, itu kewajiban kita. Sedangkan hak kita adalah berhak untuk memiliki tempat tinggal ya,
memiliki tempat tinggal di masyarakat yang aman dan damai, rukun. Nah, itu hak kamu. Dan banyak lagi. Nah, hak dan kewajiban itu dilakukan secara seimbang. Jika kamu memperoleh hak tetapi tidak melakukan kewajiban, itu tidak baik juga. Sedangkan kewajiban dilaksanakan terus-menerus tanpa mendapatkan hak, itu juga tidak baik. Jadi antara hak dan kewajiban harus tetap seimbang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tadi sudah Bu Guru berikan contoh. Jika kita memperbaiki jalan yang rusak jadi bagus, maka kita berhak untuk menikmati jalan tersebut dengan damai, seperti itu, dengan baik. Melewati jalan yang bagus menjadi hak kita. Sekarang pelajaran PJOK, cara memilih makanan sehat. Makanan sehat sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam memilih makanan yang sehat. Yang pertama itu, memperhatikan kandungan gizi setiap bahan makanan. Yang kedua, makanan sehat tidak mengandung bahan pengawet ya. Lalu yang ketiga, makanan sehat harus bebas dari kandungan zat-zat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Keempat, perhatikan tanggal kadaluarsanya yang biasanya tertera dalam kemasan makanan tersebut. Yang kelima, perhatikan jenis bahan dan kondisi yang digunakan untuk membungkus bahan makanan. Nah, dalam memilih makanan sehat itu kita memperhatikan ya kandungan-kandungan terdapat pada bahan makanan tersebut. Kalau sayur contohnya, nah tentu yang tidak mengandung pupuk kimia seperti itu yang sangat yang dapat merusak protein, mineral yang terdapat pada sayuran. Dan begitu juga pada makanan terbebas ya dari bahan pengawet atau pewarna yang tidak baik bagi kesehatan kita. Nah, kita lihat lagi kadaluarsa yang tertera pada makanan. Nah, sebaiknya kita memilih makanan-makanan yang segar, lebih bagus ya anak-anak, seperti sayur segar yang kita lihat cara penanamannya yang terbebas dari bahan pupuk-pupuk kimia. Lebih bagusnya yang organik seperti itu, yang berasal dari pupuk-pupuk alam. Nah, begitu juga makanan, kita hindari makanan yang ada pengawet dan pewarnanya ya. Pewarna juga ada pewarna yang khusus untuk makanan atau pewarna yang khusus untuk industri ya. Nah, pewarna untuk pakaian, nah biasanya itu bisa digunakan orang untuk memberikan warna kepada makanan supaya lebih cerah dan lebih mencolok dan membuat makanan tersebut lebih menarik seperti itu. Jadi hindari ya. Jadi kita boleh menggunakan pewarna yang alami. Pewarna alami itu bisa kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Seperti contohnya di sini Bu Guru beri. Ingin mendapatkan warna hijau untuk membuat makanan, maka kita gunakan daun pandan. Untuk mendapatkan warna kuning, untuk membuat nasi kuning, maka kita gunakan kunyit. Nah, itu ya. Banyak bahan makanan yang bisa kita peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu warna yang bagus, yang alami ya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.